Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah menciptakan kita sebagai manusia. Dan bukan hanya diciptakan sebagai manusia, tapi kita pun malam ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita pun malam ini adalah bukan hanya sebagai manusia, tapi kita pun insya Allah termasuk orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Asri dan jajarannya, Mas Cuping Topan dan istri, juga Ikhwan Ahwat, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum saya mulai, teman-teman, yuk basmalah dari hati yang paling dalam. Semoga kita duduk di sini, pertama, gugur dosa-dosa kita, amin. Yang kedua, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Basmalah sekali lagi dari hati yang paling dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semua. Sebelum dimulai, saya mau lihat teman-teman apa fokus atau belum. Ikutin saya. Kepala, pundak, lutut, kepala, telinga, pundak, kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, dagu. Dek, dagu di sini, Dek. Ya. Ternyata ada yang tidak fokus ya. Pastikan bukan hanya jasadnya saja yang di sini, tapi hati dan pikirannya juga di sini ya. Siap semuanya? Malam ini saya akan membersamai teman-teman dan saya akan memandu. Kita akan ngobrol santai, ngobrol bareng-bareng. Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya. Ada Mas Cuping Topan dan juga istri beliau yaitu Kak Lila Tamsil. Nanti kita ngobrol, setelah ngobrol beberapa saat beliau berdua bergantian akan menyampaikan sesuatu. Setelah itu baru kita tanya jawab. Dan tadi seperti yang Kak Baim bilang, saya bawa buku, 2 buku ini. Saya nggak akan bilang dulu kalau nanti ini akan saya jadikan door prize ya. Jadi saya nggak akan bilang-bilang dulu kalau nanti ini akan saya jadikan sebagai door prize. Sehingga teman-teman kan nggak tahu bahwa ini adalah door prize nanti. Siap ya? Wah, siap. Baik, teman-teman semuanya, kita sambut Kak Mas Cuping Topan dan Kak Lila Tamsil. Ya, silahkan Mas Cuping. Kita akan mulai obrolan malam ini. Oke, teman-teman, mohon maaf, yang laki-laki boleh laki-laki duduknya lebih rapih lagi, boleh? Yuk, siap dirapikan. Oke, teman-teman. Sambil Mas Cuping Topan dan istri menuju ke ruangan ini, teman-teman, yuk abaikan suara itu dan kita fokus ke sini ya. Saya lihat, sering saya lihat perempuan itu dari duduknya saja lebih rapi daripada kita laki-laki. Penampilan juga lebih rapi. Kenapa perempuan lebih rapi? Ternyata ada satu rahasia yang harus kita lihat dan insya Allah jadi pelajaran buat kita. Niyatin wala basyuru'an Masya Allah, pas banget ya, duduk dan itu selesai ya. Masya Allah. Padahal nggak briefing dulu ya. Itulah. Masya Allah. Teman-teman semua, yuk. Saya yang tadi dilanjutin dulu ya. Mas, sebentar ya Mas ya. Jadi kenapa wanita itu lebih rapi? Kenapa wanita itu dari duduk lebih rapi, dari penampilan lebih rapi? Ternyata ada satu pelajaran penting buat kita semua. Mohon maaf. Wanita itu begitu dia mau keluar rumah, di kamarnya pun udah mulai itu cermin,
Itu wanita. Laki-laki, maaf ya. Makanya mohon maaf Mas Juping, laki-laki itu pakai peci pun itu sering banyak yang dengdek, yang miring tuh karena mereka jarang ngaca. Itu saya sering pas saya habis acara, ternyata peci saya miring. Saya bilang, astagfirullahaladzim, berarti tadi 1 jam saya miring pecinya. Baru tahu setelah acara selesai. Wanita itu Masya Allah, mereka pandai bercermin. Keluar dari rumah, buka pintu, keluar dari rumah, sampai masuk mobil, itu luar biasa. Pelajaran penting harus banyak bercermin. Nih, obrolan malam ini, ketika kita banyak bercermin, maka kita akan banyak tahu kekurangan kita, maka yang timbul adalah keinginan kita untuk mengubah menjadi lebih baik. Ya, oke, teman-teman semuanya, yang di atas kok kayak lagi di karantina ya? Padahal itu di belakang bisa ya. Baik, teman-teman, maaf yang atas, yang kelihatan alhamdulillah, yang gak terlihat anggap aja teman-teman sedang mendengarkan radio ya. Baik, kita akan mulai obrolan malam ini tentang bagaimana perjalanan, tadi judulnya apa? Final Destination. Bagaimana kita, teman-teman semua, malam ini coba mendengarkan cerita yang saya pengen tahu juga, cerita Mas Juping, juga Kak Lila Tamsil, sampai akhirnya juga bertemu dan sampai akhirnya ada di sini bersama-sama. Bagaimana memulai perjalanan, kenapa tiba-tiba ingin hijrah dan bagaimana prosesnya, gitu Mas. Mungkin boleh diceritakan Mas ke teman-teman semua. Kita dengerin ya. Nanti ada pertanyaan nih dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung akhir tahun 2021. Pertama-tama saya mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya tidak datang sendiri. Saya datang didampingi istri saya tercinta, ada anak saya. Dan tahun lalu kita pernah jumpa juga ya. Betul. Dulu masih sendiri ya, masih ini. Istri masih lagi hamil. Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah berikan hadiah yang terindah. Insyaallah ya. Jadi ya, alhamdulillah Allah berikan hadiah yang sangat terindah, yaitu anak perempuan. Nah, tadi sempat disinggung berbicara tentang hijrah, bahwa siapapun manusia di bumi Allah ini, namanya umat Rasulullah itu harus wajib hukumnya bagi saya pribadi harus hijrah. Betul. Kata guru saya, Ustadz Luqmanul Hakim, beliau menyampaikan begini, bahwa hijrah itu butuh proses. Akan tetapi namanya kematian itu tidak membutuhkan proses. Nah, siapapun boleh berhijrah. Saya hijrah dari kalangan, dari pekerjaan sebelumnya adalah di film dunia entertainment. Begitu juga para ustadz, para asatis. Mereka hijrah untuk bagaimana supaya bisa mendapatkan ilmu yang baik. Saya ingin menceritakan sedikit bagaimana perjalanan kisah saya sehingga alhamdulillah saya bisa bergabung dengan teman-teman public figure ya. Kalau itu biasanya kalau di media sosial itu ada nama satu komunitas kita itu namanya kajian musyawarah. Disitulah berkumpulnya artis-artis hijrah. Makanya kami dijuluki sebagai public figure hijrah atau artis hijrah. Nah, pada tahun 2006 itu dulu sebelumnya saya di daerah Makassar. Karena memang berawal dari kuliah yang gagal, kemudian saya memutuskan bagaimana supaya saya hijrah dari kota Makassar ke Jakarta. Saya dulu juga untuk menyampaikan hal-hal seperti ini di depan umum tuh nggak bisa. Ya, betul. Saya tuh paling paling kaku untuk tampil di depan umum. Tapi kadarullah ketika perjalanan hijrah saya dari Makassar ke Jakarta, itulah yang membuat pengalaman paradigma saya terbuka. Kemudian saya harus berani untuk tampil. Kalau misalkan jadi public figure, jadi artis, ya harus berani untuk tampil di depan kamera.
2006, 2007 berkecimpung di dunia film, dunia entertainment, dunia aktor. Terus berpikir dalam hati, ya Allah, apa mungkin saya bisa terjun di dunia seperti ini? Sementara saya beranggapan bahwa dunia yang saat ini saya jalani, yang saat itu saya jalani, itu tidak terlepas dari hegemoni hiruk-pikuknya kehidupan malam. Atau kita istilah dengan kehidupan glamoritas. Semua serba ada, serba serbi ada, semua ada di situ. Kita bisa lihat ya, dari apa ya? Dari kenakalan remaja, kenakalan para public figure, para artis-artis. Semua ada di situ. Mulai dari narkoba, dari prostitusi, macam-macam. Nah, suatu ketika saya diajak oleh beberapa teman-teman saya untuk ke dunia malam, diskotik. Nah, karena saya ini memang nggak tahu dengan tempat-tempat seperti itu. Memang dari dulu keseharian saya selama itu di mana saya tinggal, saya cari tempat yang dekat dengan masjid. Saat itu ya. Saat itu. Nah, cuma karena banyak orang yang belum mengenal saya seutuhnya, jadi mereka beranggapan bahwa saya ini non Muslim. Ada yang karena mereka melihatnya dari penampilan. Apalagi tahu bahwa saya dari wilayah Indonesia bagian timur, jadi seakan-akan orang Indonesia bagian timur itu dalam tanda kutip kebanyakan non Muslim atau dari Ambon lah. Nah, ketika saya diajak di dunia malam, saya bingung, ya Allah, ini bukan tempat saya gitu. Tapi di sisi lain saya mungkin Allah kasih saya kesempatan untuk bisa bisa pelajari situasi yang ada di situ, ya. Kemudian waktu saya masuk saya bingung, waduh, kita masuk ke dalam diskotik aja, ke dalam public ke dalam pub aja. Kalau biasanya kita istilah pub atau diskotik aja, itu masuk dari pintu luar ke dalam itu harus bayar. Bayar. Terus 100.000 zaman itu mahal. Tahun 2000-an. Sekarang masih 2000-an juga ya. Maksudnya tahun 2008, 2009. Selain saya mah Iya. Tapi teman-teman masuk ke sini bayar nggak? Masya Allah, Itu ada kotak situ benar ya. Iya. Kita masuk di masjid ini nggak bayar, justru kita mendapatkan pahala. Di sana kita bayar, padahal kita udah dapat dosa itu. Tapi orang nggak manusia nggak ramai, tapi mereka nggak sadar. Nah, ketika masuk kemudian semua orang teman-teman itu mereka udah pesan ini meja masing-masing open table. Minumannya begini aja. Kalau di diskotik mohon maaf, di sini biasa berapa? Di sini yang ini 3.000 ya. 3.000. Itu di diskotik bisa harga 125.000 sampai 150.000. Mau harus beli. Masya Allah. Bingung saya, ya Allah, ini saya mau cari minuman yang halal. Gimana caranya supaya saya minum halal? Dapat minuman yang halal tapi di tempatnya haram. Nah, gimana kira-kira tuh? Mas, maaf Mas, itu yang dimaksud itu memang air mineral yang tadi saya Mineralnya. Air mineral. Mineralnya. Minuman bersoda sekitar satu cangkir begini 70.000. 70.000. Insyaallah. Alkohol satu table satu botol harganya 1,5. Itu paling standar murah. Bahkan ada sampai 3 juta sampai 5 juta. Tapi orang mampu beli. Padahal profesi kita sama semua. Kadang-kadang teman-teman saya ini karena dia berpikir bahwa biasalah kalau jadi artis kan uangnya banyak. Sekali syuting udah puluhan juta bahkan ratusan juta. Kalah tuh dengan pekerja-pekerja yang lain. Karena memang di kehidupan kita itu terbalik. Kita kerja itu tidak mengenal waktu. Di saat orang lain tidur kita masih kerja. Akhirnya saya berpikir kok begini ya cara kehidupan kita ya. Dia dapat uang, habis itu dia menghabiskan uang itu demi kesenangan pribadinya dia. Kan sayang kan selama ini. Hanya saya berpikir, ya Allah, kok begini banget ya cari kita. Apanya teman-teman saya, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, mereka mencari uang seperti ini gitu. Uang yang mereka dapat dengan susah payah, kemudian mereka menghabiskan seketika, dan uang yang mereka dapat itu dengan cara yang tidak baik dikirim ke orang tuanya, gimana caranya? Iya benar. Hanya saya berpikir sampai sejauh itu. Wah ini harus nih kita rubah nih. Saya ingin rubah cara pandang teman-teman meskipun dengan penampilan saya seperti ini. Betul. Dan kadarullah ada sebagian teman-teman dekat saya yang tahu bahwa si Topan
biasa saya dipanggil Topan atau Bang Cuping itu, dia nggak minum. Nah, karena saya sudah bilang mereka, boleh kalian ajak saya ke diskotik, tapi dengan catatan kalian nggak boleh maksakan saya untuk minum, kalian nggak boleh maksakan saya untuk makan obat-obat terlarang. Betul. Ini teman-teman, ini tentang prinsip ya, diperhatikan, ini tentang prinsip. Mas, saya kemarin ingat Toprak, tahu ya Toprak? Betul. Yang kemarin di Lombok. Ya. Itu Masya Allah, ketika yang lainnya pesta alkohol disemprotin gitu, dia menghindari itu, Masya Allah, luar biasa. Terus Mas, ya. Ini tentang prinsip soalnya nih. Ini ya betul, ini tentang prinsip, karena memang saya pada dasarnya memang dekat dengan prinsip itu. Nah, saya bilang sama mereka, saya mohon maaf kalau untuk ikut, untuk datang happy sekedar happy, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau untuk saya harus mabuk, harus begini, mohon maaf, karena saya juga mungkin ada kekuatan doa dari orang tua itu yang saya selalu. Betul. Mas, sebentar Mas, itu orang, jadi saya mau tanya, orang mabuk itu kenapa Mas? Kenapa pengen mabuk? Padahal ada orang-orang yang mau piknik, mereka minum antimo biar nggak mabuk, Mas. Gimana itu, Mas? Iya, makanya saya, gimana tuh Mas? Iya, gimana sih maksudnya itu? Biar apa gitu mabuk tuh maksudnya? Justru saya terbalik, saya sebenarnya ingin mencoba sih, bagaimana sih rasanya orang mabuk, kayak gimana ya. Jadi ngomongnya mereka tuh udah ngaco. Jadi diantara sadar dan tidak sadar, jadi udahlah, udah ngawur. Kadang-kadang sesama teman, sesama sahabat, gara-gara mabuk, gara-gara minuman, akhirnya jadi berantem. Akhirnya satu masuk penjara kan. Betul. Besoknya satu masuk penjara. Setelah dia sadar, setelah udah mulai siuman, baru sadar, saya semalam lagi ngapain ya. Saya selalu jadi benteng buat teman-teman yang lain gitu. Iya. Ketika mereka lagi berantem, lagi mabuk, saya selalu jaga mereka gitu. Dan alhamdulillah akhirnya muncul doa dalam hati saya bilang, ya Allah, kok begini ya. Saya yakin sebenarnya sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, mereka masih punya hati yang baik. Iya. Cuma tinggal bagaimana supaya kita bisa mengarahkan mereka ke tempat yang benar, ke jalan yang betul. benar. Dan qadarullah, berjalannya waktu ya, bertahun-tahun, saya selalu mendoakan teman-teman agar mereka bisa ya diberikan hidayah. Dan alhamdulillah, mungkin kurang lebih sekitar 3-4 tahun belakangan ini, satu persatu teman-teman saya sudah mulai meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang pernah kami alami. Dan alhamdulillah, syuting udah mulai tinggalin, mereka udah mulai kerja kantor, ada yang udah mulai kerja kantor, ada yang mulai merintis usaha, ada yang sudah mulai sholat, ada yang sudah mulai hurus. Dan alhamdulillah, Masya Allah, itu karena berkah kekuatan doa dari kita sebagai teman-teman. Jadi intinya bahwa kita sebenarnya sebagai manusia, sebagai insan manusia itu, kita nggak boleh menghakimi orang, kita tidak boleh menjudge orang. Dan tentu kita yang sholat 5 waktu, kita yang ahli ibadah, belum tentu kita itu jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Betul. Karena kita nggak tahu ya. Betul. Kita pasti udah banyak lah kalau kita dengar tentang kisah-kisah para sahabat ya. Ada seorang sahabat yang dia membunuh 99 orang, kemudian datang lagi kepada salah satu tokoh di situ. Apakah Allah memaafkan saya? Kemudian dijawab sama itu syekh tersebut, dia bilang tidak akan. Kemudian dia membunuh syekh tersebut. Jadi genap 100. Kemudian datang lagi dia berburu. Dia ingin bagaimana supaya tobat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dapatlah guru yang baik, kemudian guru itu menyampaikan kamu harus hijrah keluar dari aktivitas sebelumnya. Akhirnya ketika dia hijrah, meninggallah beliau. Masya Allah, meninggalnya ketika meninggalnya dalam husnul khotimah. Ketika itu juga kisah yang kita pernah dengar. Ini bukan, mohon maaf ya, pekerja yang lebih hina dibandingkan kita yang mungkin merasa dirinya sudah beriman. Pelacur. Siapa yang bisa menyangka bahwa seorang pelacur hanya gara-gara memberikan minuman kepada seekor anjing, Allah berikan rahmat, ya, berikan rahmat, dan kemudian meninggal langsung dikasih bonus apa? Surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada yang tahu. Betul. Selalu ada peluang untuk menjadi lebih baik, dan hati-hati, kita pun bisa jadi yang udah mungkin merasa sholatnya terjaga ke masjid setiap waktu, tetap punya peluang untuk digelincirkan oleh setan. Jadi teman-teman, terus saja kita banyak mohon ampun pada Allah, terus saja zikir mungkin ya Mas Cuping ya. Iya, karena ini memang pengalaman yang saya dapatkan, sehingga sampai karena saya merasa bahwa saya sudah mengaji, saya sudah sholat, saya sudah puasa, kemudian sahabat-sahabat tetangga-tetangga saya tidak pernah tegur mereka, tidak pernah menyapa mereka, tidak pernah ya bahasa kita dakwah kepada mereka untuk bagaimana supaya bisa kembali ke jalan Allah. Akhirnya Allah berikan teguran.
Allah berikan teguran saya tuh lewat mimpi. Dari situlah saya menyadari bahwa wah, selama ini salah. Apa yang saya jalani ini salah. Apa yang saya pikirkan selama ini salah. Makanya ada di sebuah ayat itu kan dijelaskan bahwa apa nama? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, bahwa sesungguhnya Allah itu lebih menyukai pelaku maksiat yang bertaubat ya ketika seperti teman-teman yang sudah merasa dirinya beriman ya. Itu Allah itu lebih menyukai orang pelaku maksiat yang bertaubat dan mensucikan diri dibandingkan kita mungkin yang merasa dirinya beriman ya, yang sudah banyak amal soleh kemudian dia mengabaikan mengacukan orang-orang yang mungkin di luar sana dengan penampilan atau dengan penampilan sangar, karena kita nggak ada yang tahu. Betul. Mungkin di luar sana mereka itu adalah wali-waliullah yang tersebut. Seperti itu. Betul, karena bisa jadi ada orang yang dia bangun tidur kesiangan dan dia menyesal karena tidak bisa tahajud. Bisa jadi itu lebih baik daripada yang bangun di sepertiga malam tetapi dia ria, dia bangga dengan ibadahnya. Gitu mungkin Mas ya. Betul sekali. Iya benar. Baik, teman-teman, sebelum dilanjutkan, di sini juga ada istri dari Mas Juping Topan ya, ada Kak Halila Tamsil. Nanti juga Kak Halila mungkin boleh cerita juga sampai perjalanannya akhirnya juga ketemu Mas Juping ya, karena kan prosesnya adalah memperbaiki diri dulu baru ketemu imam ya, kan waktu itu mau jadi makmum ya. Gimana Kak Halila cerita perjalanannya? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Ustadz, ini gimana ya? Saya ini baru perdana nih. Oh, Masya Allah, perdana ya? Gitu ya. Masya Allah. Aduh, saya deg-degan. Ini perdana, ini videonya di save ya. Nanti karena channelnya Mas Juping nanti ya. Masya Allah. Jadi sound feedback storing enggak? ikut deg-degan juga nih mic-nya nih. Saya pegang. Iya. Mic-nya pun ikut deg-degan ya. Silakan, Mbak. Masya Allah. Jadi itu 2000 apa ya? 2000. Ini saya langsung ini aja ya. Poinnya dulu. Iya ya, Pak. Iya. 2013. Jadi saya tuh sebelum ketemu Bang Juping itu saya single mom. Masya Allah. Jadinya saya punya satu anak laki-laki, yang Ustaz juga mungkin kenal ya. Iya, Abang Yusuf. Jadi waktu itu memang qadarullah, memang sudah tidak jodoh lah intinya gitu. Akhirnya saya berpikir ya Allah, pasti banyak salah di saya juga gitu, sampai terjadinya hal yang sebenarnya saya tidak mau gitu kan. Akhirnya saya melanjutkan kuliah, alhamdulillah lulus jadi sarjana. Terus saya berpikir begini, ya Allah, anak saya ini kan laki-laki ya, anak saya ini butuh sosok gitu untuk bisa menjadi tauladan buat anak saya gitu. Akhirnya saya berpikir gini, ya Allah, saya berniat hijrah bukan untuk mencari jodoh, tapi untuk memperbaiki diri saya untuk Allah, dan insya Allah Allah akan bantu saya untuk bisa mendidik anak saya. Masya Allah. Gitu. Akhirnya memang janji Allah itu pasti, ketika kamu ingin berhijrah, Allah akan pertemukan kamu dengan orang-orang yang akan membantu hijrahmu, berkumpul di lingkungan itu. Akhirnya bukan istilahnya, saya juga memaksakan diri lah untuk ikut kajian. Waktu itu saya kajian di Sunda Kelapa. Saya pertama-tama saya bawa diri saya naik Gojek tuh dari rumah saya daerah Pondok Cabe langsung ke Masjid Sunda Kelapa. Akhirnya udah berjalan beberapa lama, saya bawa anak saya ikut. Anak saya senang, alhamdulillah gitu. Saya berbilang, ya Allah, tolong bantu saya memperbaiki diri. Mungkin memang saya masih, ya zaman itu masih zaman jahiliyah ya. Gitu. Akhirnya qadarullah, setelah saya ikut kajian, memang di kajian Sunda Kelapa itu di Rizky itu memang banyak tentang pernikahan, segala macam cinta lah gitu. Iya. Saya belajar juga untuk ilmu berumah tangga, memperbaiki diri, banyak lah. Tapi sebentar Kak, itu awalnya tadi terpaksa ya. Jadi memang teman-teman terpaksa, terbiasa, bisa kita sebenarnya gitu. Dan mencintai akhirnya. Mencintai dengan proses hijrah itu. Betul. Akhirnya qadarullah ini menyingkat cerita. Akhirnya
Saya lulus sarjana psikologi di Gunadarma, Iya. tapi saya kerja bukan bagian situ. Oh, digunakan psikologi ya, jadi saya malu saya nulis ini. Tapi saya akhirnya mendapat proyek yang kadarullah di kantor beliau juga, gitu. Jadi saya dapat proyek pengadaan barang di kantor abang angkat beliau yang kadarullah adalah kakak sepupu saya. Gitu. Memang Allah maha baik ya. Masya Allah. Akhirnya waktu itu saya datang untuk meeting, ketemu beliau, ada kakak sepupu saya ngobrol-ngobrol, beliau mondar mandir gitu kan. Tapi jujur saya cuma tahu beliau adalah guru spiritual kakak saya untuk mengajar sholat lah dan segala macam. Saya nggak tahu kalau beliau pernah main film, saya nggak tahu, saya pun nggak follow beliau. Jadi kalau untuk di media bilang saya fansnya salah, saya nggak kenal beliau malah secara mendalam. Ya. Akhirnya ketemu beliau, saya nggak ada feeling untuk ada apa segala macam, enggak. Kan beliau juga nggak tahu status saya gitu kan. Akhirnya meeting, kenalan sejenak. Maaf ya kak, saya harus meeting. Udah meeting, kadarullah miladnya om saya yang berkantor di situ juga 2 minggu ke depan beliau yang beliau yang doa. Gitu. Ketemulah pun jadi seperti pelaku gini. Terus beliau doa, gitu. Terus saya masuk ke ruangan paman ya milad waktu itu. Beliau masuk, saya tanpa berpikir apa segala macam, coba bilang, kak boleh dong ngaji, saya mau masukin Instagram gitu kan. Nggak ada feeling apa-apa tuh. Beliau udah, akhirnya beliau tanya, Dek, udah di tag belum? Udah saya mention. Kok nggak ada? Oh, mungkin karena kita nggak temenan ya di Instagram. Oh, kata Mas Dupi ke Kak Lila? Iya. Akhirnya, teman-teman. Akhirnya Bang Cuping nanya, emang Instagramnya apa? Barulah di situ Bang Cuping follow saya follow back. Kadang follow back itu tuh. Jadi bukan saya nge-follow duluan ya, saya follow beliau. Masya Allah. Semangat follow back tuh. Akhirnya pendek cerita, hampir 2 bulan nggak ada kontak sama sekali. Beliau berpikir karena saya orang Bugis, dipikir saya tinggal di Makassar. Beliau ada acara apa, Mbak? Hijrah Fest. Beliau kontak saya. Lila di mana gitu kan. Nanti abang mau isi acara di Makassar, kalau bisa ketemu gitu kan. Beliau nih. Terus saya bilang, insya Allah kalau ada rezeki saya balik ke Makassar. Loh, emang tinggal di mana? Di Jakarta, saya bilang gitu. Boleh ketemu? Saya berpikir, ada apa ya gitu. Saya pergi karena kan satu kantor ceritanya, karena saya lagi ada proyek di situ. Beliau ngajak ketemu, saya nggak mau nih. Pertama nggak mau. Nanti insya Allah di kantor. Nggak usah, nggak perlu di kantor. Wah janganlah, saya kan nggak enak ya, karena saya sadar status saya dan beliau gitu, saya menjaga beliau juga, menjaga orang tua saya lah gitu juga. Terus akhirnya diajak lagi kedua kali ketemuan, saya nggak mau. Akhirnya pas ketiga kali diajak ketemuan, saya curhat sama teman saya bilang, ketemulah ini orang baik, pasti ada kebaikan di dalam situ. Masya Allah gitu. Teman-teman. Allahu Akbar. Teman-teman, ini cerita luar biasa. Kak Adam juga mungkin gitu ya. Kak Aida, saya mau ke Serpong, katanya. Ngapain ngisi galon? Ini isi acara itu ngisi galon. Iya. Insya Allah. Akhirnya ketemulah saya tuh. Waktu itu saya lagi pulang dari liburan dari Bali, waktu beliau kontak. Kurang keren sih saya kontrolnya karena digigit serangga. Saya cek banget. Jadi saya kontrol. Beliau saya bilang, di atas di situ ada kafe, kalau memang mau ketemu ada yang ngobrolin bolehlah di situ. Saya kan menjaga jangan sampai terlihat orang, takutnya ada lembet turang lah apa, karena kan beliau yang saya tahu nggak pernah deket sama perempuan. Masya Allah. Saya bilang, terus ketemu, memang benar akhirnya beliau mau ngasih kerjaan. Masya Allah. Sebagai single mom ya saya senang mau dapat kerjaan, alhamdulillah gitu kan. Beliau punya ada tim nasyid beliau laki-laki dan ada juga 3 orang perempuan. Saya disuruh manajeri yang perempuan gitu. Akhirnya saya bilang, insya Allah saya bersedia, tapi boleh nggak kakak datang ke rumah saya, izin ke orang tua saya kalau memang mau mempekerjakan saya untuk memanage nasyid yang perempuan. Saya bilang, oke, datang beliau. Saya kan nggak ada berpikiran apa-apa ya. Beliau datang, akhirnya sama kadarullah sama papa diizinkan gitu. Tapi papa saya berpikir lagi, kalau begitu, jangan dulu deh. Yang minta kok kenapa Bang Cuping? Tapi karena
beliau itu tinggal bareng sama kakak sepupu saya, jadi keluarga besar papa. Akhirnya bilang, ah yaudah deh. Akhirnya beliau, Masya Allah, beliau telepon, ujung-ujungnya beliau bilang, saya mau menyampaikan sesuatu. Saya bilang, apa? Saya bilang, saya ingin menikahi kamu. Masya Allah. Ide begitu. Terus saya bilang gini, ih kan tadinya pekerjaan kok tiba-tiba mau menikah gitu. Saya kan bingung ya Ustaz ya. Akhirnya saya bilang gini, lihat pelajaran nih. Awalnya bilang saya mau ngomong, tapi 2 hari kemudian saya istikharah dulu. Saya bilang, loh kok kesannya saya yang nanya gitu. Baru beliau mau melamar. Akhirnya saya bilang, maaf ya kak, kok kakak nggak nanya saya mau apa enggak menikah sama kakak? Saya nggak perlu jawaban karena saya nggak mau ditolak. Masya Allah. Intinya mau tidak mau saya ingin menikahi kamu. Gitu. Oh gitu tuh, catatan tuh buat yang pada di pojok tuh. Memaksakan demi kebaikan ya. Ya Allah. Ini, tapi ada catatan penting loh. Ini satu kata yang buat saya tadi ini. Beliau nggak pernah dekat sama perempuan. Di sini banyak kak yang begitu. Saya yang pojok-pojok tuh. Insya mereka dekat komputer, laptop, kamera. Insya Allah. Itu peluangnya besar ya nanti. Insya Allah. Ada lagi kak mungkin yang mau disampaikan? Nah, saya tambahkan sedikit. Ini sebenarnya banyak sekali kejadian dan kronologi bahwa saya di musyawarah itu, di tim musyawarah itu kan sebenarnya ada gabungan, ada singkatannya, namanya Muda Sakinah Mawaddah Warahmah. Muda Sakinah. Nah, ketika saya bergabung di situ, saya salah tempat. Karena di situ teman-teman public figure mereka semua itu sudah nikah. Yang jadi yang belum nikah itu saya sama Chan Kelvin. Jadi setiap ada acara kajian keagamaan, saya ini yang paling sering dibully. Oh, pasti jadi target, jadi sasaran. Saya paling sering dibully. Pokoknya dibully sama teman-teman public figure, dibully sama bahkan guru-guru pun juga sering bully saya juga. Termasuk ada Ustadz Hilmi Firdaus, saya dibully juga saya sama Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Tapi ini menjadi motivasi buat jadi, saya. Gitu. Kalian adalah pembuli terbaik saya gitu ya. Iya, alhamdulillah. Aja saya dibully sama si Bang Ari Untung bilang, sekarang berapa sih ya sekian? Sayang dong, punya barang cuma dipakai buat kencing. Oh, saya akan buktikan ya. Iya. Akhirnya itu termotivasi. Benar. Padahal itu benar sekali kata-kata itu sangat dalam sekali saya bilang. Benar. Ya Allah. Dan kalau ngomong di depan berdua sih nggak apa-apa, ini di depan umum. Depan umum ya. Iya. Makanya bukan di sini ngomong gitu ya. Motivasi saya bilang dalam hati, tunggu saya akan buktikan. Akhirnya kedarulah ketika bertemu di kantor pun juga bukan suatu kebetulan memang. Terus waktu dia datang saya bilang, ini orang siapa? Aku nggak pernah ketemu ya, saya sudah 5 tahun bolak-balik di kantor ini nggak pernah ketemu sama sekali. Nah tiba-tiba dia lagi ngobrol sama saudaranya, teman kami juga, teman saya juga. Terus hati ini ngomong, ya Allah, jangan-jangan wanita ini jodoh saya ya sesungguhnya. Insyaallah. Nah gitu. Insyaallah. Dan udah. Terus berapa minggu kemudian lagi, jadi saya selalu pantau dia terus nih, cari tahu dia. Oh, dipantau ya. Saya kepoin Instagramnya dia, gini, dia udah punya anak, tapi saya nggak tahu kalau dia udah cerai atau ini belum. Nah tiba-tiba beberapa hari kemudian mereka datang lagi, ada ibunya, ada bapaknya. Nah ibunya langsung ngomong spontan, wah ini orang baik nih, tolong dong carikan jodohnya. Nah akhirnya dicarilah sepupu-sepupunya segala macam, mau kenalin sama sepupunya. Dalam hati saya bilang, saya nggak butuh sepupu kamu, saya butuh kamu. Masya Allah. Allah Akbar. Terus dia kirim foto, dia kasih lihat foto sepupu-sepupunya. Akhirnya foto itu saya kirim ke ibu saya. Saya bilang, Mak, ini ada 3 wanita soleha nih, 3 wanita yang terbaik nih, pilih yang mana. Nah terus akhirnya mama bilang, terserah Ananda aja, mana yang terbaik, itu yang terbaik dari orang tua. Akhirnya saya bilang, ini mah. Masya Allah. Karena saya melihat nih, beliau ini apa ya, seorang sosok keibuan. Nah itu yang saya cari di situ. Masya Allah. Dan alhamdulillah ketika mendapatkan beliau ini, istri saya ini butuh perjuangan. Perjuangan ya. Nah, tentang perjuangan. Betul. Bicara perjuangan ya. Jadi kakak-kakak di sini nih, Mas Juping ya, Kak Dela Tamsil. Tadi saya mencatat ada tentang kita nih harus punya teman ya yang ngasih tahu, yang memotivasi, dan seperti barusan itu pun yang membulikan sebetulnya men-trigger kita untuk semakin yakin ya, semakin mau melangkah dan
kita tuh betul. Jadi kan kita kadang-kadang seperti odol ya, dipencet baru keluar gitu ya, didorong baru bergerak gitu ya. Kadang-kadang memang harus ada orang yang mengingatkan. Kenapa Messi sama Ronaldo punya pelatih? Karena ternyata sehebat-hebatnya pemain itu butuh pelatih yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh pemain katanya gitu. Gitu ya Mas ya. Alhamdulillah ya. Kira-kira ada nggak Mas yang lainnya? Sebelum nanti teman-teman bertanya dan saya juga akan berbagi hadiah mungkin. Kira-kira ada nggak Mas Duping Kalila tentang hijrah? Jadi saya mencatat tadi ya, kalau kita udah punya jiwa, udah punya keinginan hijrah dakwah, itu nanti akan ada banyak hal-hal istimewa yang kita dapatkan itu dalam perjalanannya ya. Seperti tadi saya dengar cerita Kalila juga, Mas Duping, Masya Allah gitu ya. Bagaimana kita punya keinginan lebih baik di sana, nanti Allah akan siapkan apa-apa yang baik itu. Mungkin Mas ya. Apalagi kira-kira Mas? Ya teman-teman nih. Kan ini hampir semuanya para pemuda dan pemudi. Ini calon pemuda yang belakang itu udah jadi pemuda, yang belakang ketua, yang belakang lagi ya ketuaan mungkin. Kira-kira apa Mas? Kalau dari saya pribadi, kalau kita berdoa gitu ya, kalau pengalaman saya gitu ya, jangan ada sedikit pun keraguan dalam hati. Tidak ada keraguan. Allah itu maha baik. Nah, Allah itu tergantung prasangka hambanya. Betul. Jadi berdoalah dengan penuh keyakinan Allah akan ijabah. Betul, penuh keyakinan. Karena doa yang baik itu, kalau kita mendoakan orang baik, doa itu akan kembali ke kita gitu. Betul. Begitupun sebaliknya. Jadi karena kita melihat di sisi lain, itu baik ya, keluarga itu baik, belum tentu gitu. Atau kita menginginkan sesuatu di kehidupan orang, belum tentu pada saat kita bersama orang itu seandainya memang bisa akan sama baiknya. Betul. Jadi mensyukuri dan ketika berdoa tuh jangan ada sedikit pun keraguan ya. kepada Allah. Yakin, berharap dan yakin gitu ya. Allah maha baik. Betul. Itu catatan buat kita semua. Yakin. Yang sering kita lakukan adalah berdoa tetapi seperti ragu hatinya ya. Iya. Itu Mas Cuping gimana Mas? Ya. Saya mau menceritakan sedikit kenapa sehingga video saya viral. Nah, dulu itu memang saya selalu menyembunyikan keistimewaan yang Allah berikan kepada saya melalui suara. Oh ya, suara. Ya, karena saya dari kecil memang seorang muadzin, saya suka azan. Jadi ketika saya hijrah dimanapun tempatnya saya tinggal, saya selalu cari dekat dengan masjid. Dan itu cuma hanya di kalangan orang-orang tertentu aja yang mereka tahu. Nah, kemudian suatu ketika saya ini niatnya ingin potong rambut. Saya ingin bagaimana supaya saya hijrah secara totalitas ya. Saya hijrah dari penampilan, saya merubah penampilan saya gitu. Dan memang ada niat mau menikah pada saat itu. Tapi kadang-kadang malah setiap apa yang saya niatkan mau potong rambut, nggak jadi. Mau potong rambut, Allah kasih saya kerjaan main di film The Red Redemption tahun 2012 bareng sama Iko Uwais. 2015 mau niat potong rambut lagi, Allah kasih saya kerjaan. Nah, 2017 niatnya sama juga, ingin potong rambut, merubah penampilan, Allah kasih saya video viral ketika saya menjadi imam. Mulai dari situlah saya bermuhasabah dalam diri sambil mencari jawaban, mencari tahu apa sebenarnya hikmah daripada video yang pernah viral ini. Dan setelah ketika video saya viral itu, saya baru dapat jawaban, ternyata selama ini orang masih menilai seseorang itu dari penampilan luar. Betul. Itulah hikmah yang saya dapatkan. Padahal yang menilai saya itu, beliau itu seorang tokoh ulama, seorang public figure, seorang gubernur dan seorang tokoh ulama. Beliau itu sesepuh dari Madinah, tapi masih melihat manusia dari segi penampilan. Itulah yang membuat saya dapat pelajaran dari situ. Dan ketika video viral, banyak sekali dapat kerjaan-kerjaan, tawaran-tawaran. Akhirnya saya baru menyadari, dari video saya itulah banyak orang yang hijrah. Masya Allah. Penampilan saya seperti sampai ini. Akhirnya istiqomah dalam rambutnya yang seperti sekarang. Kenapa saya masih tetap bertahan dengan rambut seperti ini, style seperti ini? Karena banyak sekali wasilah-wasilah dari guru. Benar. Termasuk waktu itu saya pernah isi acara bareng sama Ustadz Abdul Somad
baru lagi viral-viral beliau. Kita lagi acara tablik akbar di salah satu stasiun TV di RCTI waktu itu bareng sama Ustadz Hari Rusli almarhum. Iya. Nah, waktu itu saya terlambat datang. Nah, terus waktu saya datang mau masuk, padahal video saya lagi viral-viralnya. Nah, karena ada salah satu security dia nggak tahu. Pas saya mau masuk ke dalam, saya dihalangin, ditahan. Mas, mohon maaf, nggak boleh masuk. Jadi buat acara tamu VIP saya bilang. Oh iya, mohon maaf mas. Akhirnya ada salah satu kru bilang, gak apa-apa mas, masuk aja mas. Ya udah, dipersilakan masuk. Dia masih ngotot, gak boleh masuk mas. Karena saya memang ya apa adanya. Saya selalu penampilan dengan apa adanya, karena nggak pernah dibuat-buat. Nah, ketika masuk, kemudian saya lihat si Tuan Guru Ustadz Abu Somad lagi duduk di pojok. Beliau aslinya memang pendiam, sangat pendiam. Beliau aktif tuh ketika kita berinteraksi, tanya atau mungkin ada isi-isi ceramah. Akhirnya saya dekatin beliau, saya tanya tentang kajian-kajian tentang hari kiamat yang biasa disampaikan oleh Ustadz Zulkifli Emali kan. Oh, dia bilang itu masalah ini, hilafiyah, masalah inilah. Akhirnya Ustadz menyampaikan kepada saya begini, Mas Cuping tetap berdakwah dengan cara penampilan antum sesuai dengan kemampuan antum. Karena tidak semua ustadz apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka dakwakan, apa yang mereka berikan tausiah itu nggak bisa masuk ke kalangan betul. Dan ketika saya diundang waktu itu, pernah diundang di Surabaya, itu yang hadir semua itu mantan-mantan pembunuh, mantan-mantan preman. Sementara saya sendiri bukan pelaku. Betul. Akhirnya saya sendiri malu. Saya bilang, ya Allah, ini apa ya? Nah, ini cobaan juga buat saya juga nih, ujian buat saya dan cobaan buat saya juga. Tapi ada hikmah di balik itu. Benar. Akhirnya saya menyampaikan kepada mereka bahwa kalian yang hadirin di sini, kalian yang lebih baik dan lebih pantas dibandingkan saya. Kenapa? Karena kalian itu adalah pelaku maksiat. Saya pun juga pelaku maksiat. Tapi mungkin karena Allah tutup aib saya, jadi orang hanya melihat dari sisi kebaikan. Tapi sesungguhnya kita ini juga ada buruk-buruknya juga. Iya. Karena kita wajar, manusia yang tidak sempurna. Gitu. Kadang-kadang orang yang beriman juga ahli tahajud, kita nggak tahu ending daripada sebuah kematian. Bisa saja ketika dia meninggal malah jadi kafir, kan nggak ada yang tahu. Ada orang pelaku maksiat ketika dia meninggal, Allah berikan asbab hidayah, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gak ada yang tahu memang di dunia ini, gak ada yang tahu. Semua ini udah Allah atur skenario yang sebaik mungkin. Nah, tinggal kita menjalaninya. Kita ikutin apa maunya Allah. Betul. Dan ketika video saya viral itu, Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, hikmah saya dapatkan, bisa bertemu istri saya, banyak sekali kisah-kisah yang menarik. Saya justru ketika bertemu dengan orang-orang pelaku maksiat yang mereka bertaubat, itu saya menangis. Saya pernah bertemu dengan namanya Mas Roni Bodaks, kalau lihat di Instagram atau di YouTube atau di Google namanya Roni Bodaks. Beliau itu yang paling sempurna itu cuma hanya satu mata. Semua seluruh badannya penuh dengan tato, cuma hanya satu mata kiri aja yang nggak ditato. Hanya sebelah mata. Selebihnya bayangin aja dalam bola matanya aja ditato. Oh ya Allah, subhanallah. Saking gak ada tempatnya untuk ditato, bola mata pun ditato. Jadi badannya udah seperti kain batik gitu ya. Semua ditatoin. Bertemu sama beliau di acara hijrah, saya panggil dia, saya peluk dia, saya menangis. Ya Allah, ya Allah, antum ini Masya Allah, pilihan kekasih Allah. Masya Allah. Saya bilang saya nggak ada apa, saya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan antum. Ya. Tapi antum luar biasa, Masya Allah. Sekarang beliau udah jadi dai, udah jadi ustadz, udah dakwah di mana, Masya Allah. Ya, tugas kita sebagai insan manusia, sebagai public figure hanya bisa memberikan kebaikan-kebaikan, hanya bisa mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya ini umur kita ini sangat terbatas. Betul. Sangat terbatas. Jadi bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan usia kita terbatas dengan cara beramal yang cerdas. Amin. Masya Allah. Seperti itu. Amal cerdas dan ikhlas ya. Jadi saya lihat akhirnya tadi saya pengen nanya kenapa Mas Cuping enggak dicukur gitu ya. Jawabannya barusan malah. Jadi kita memang sama-sama punya peran, semuanya punya tugas. Dalam sebuah tim sepak bola tidak semua bisa jadi striker, tidak semua jadi kiper. Maka semua elemen itu harus bergerak. Mas Cuping dengan kelebihannya salah satunya adalah
potongan rambut pun itu jadi sarana gitu, jadi wasilah, jadi media ya, masya Allah. Baik, yang kedua ada beberapa catatan. Yang pertama adalah teman-teman, yuk pastikan kita menjadi orang-orang yang terus hijrah, terus memperbaiki diri. Jangan pusingkan apa yang akan kita dapatkan besok, tapi bagaimana khawatirkan kalau hari ini kita tidak bermanfaat, kalau hari ini tidak tambah ilmu, kalau hari ini tidak tambah lebih baik. Itu yang harusnya kita khawatirkan. Besok itu buah dari apa yang kita tanam hari ini. Jadi kita perbaiki saja hari ini. Mungkin gitu Mas Cuping ya. Iya. Tapi terkadang begini juga Mas. Banyak di antara teman-temannya ketika mereka sudah hijrah, dia merasa dirinya udah baik. Ya. Kemudian melihat teman-temannya yang belum hijrah ini, ya, justru dia apa ya, membuat kotak-kotak. Bahkan di kalangan para hijrah pun juga mereka membuat kotak-kotakan sendiri itu. Artinya contoh ini, ketika misalkan ada kajian-kajian, taruhlah kalau kita istilahkan macam-macam kan, ada yang kalangan ini, ada kalangan si A, ada kalangan si B. Ketika dia sudah ikut kajian kalangan si A, dia tidak mau untuk bergabung dengan kalangan si B. Oh, iya. Akhirnya apa? Akhirnya kita sesama orang-orang yang hijrah ini justru paling cepat diadu domba. Gitu. Jadi kita termakan dengan isu ini, dengan isu itu karena nggak punya ilmu. Ya. Justru orang yang baru pertama kali hijrah inilah yang paling sangat frontal. Itulah pentingnya ilmu ya Mas ya. Betul sekali. Makanya kenapa ayat pertama kali turun itu adalah Iqra, agar kita banyak membaca, banyak belajar, banyak tahu. Karena semakin banyak tahu, semakin banyak yang bisa kita lakukan, bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada orang lainnya Mas ya. Yang paling terpenting dari hijrah itu bagaimana keistiqomahan kita, istiqomah kita ini untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Kadang-kadang orang yang sudah hijrah ini karena terpengaruh dengan teman-teman lamanya dia, akhirnya dia kembali lagi ke masa lalunya. Dan ini seringkali kita lihat di lapangan, seringkali kita lihat dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Makanya ya fungsi tidak ya. Fungsi kita sebagai teman, sebagai tetangga, sebagai sahabat, ya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang belum hijrah agar segera diberikan hidayah untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini di bawah. Baik teman-teman semua, itu cerita dari Mas Cuping Topan dan juga Kak Lila Tamsil. Banyak pelajaran, banyak hikmah, banyak ilmu yang bisa kita gali, kita renungkan. Kemarin itu saya dari ini ya Mas ya, dari Lumajang. Saya 15 hari di Lumajang memberikan trauma healing buat anak-anak. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi yang disampaikan tadi itu, saya ingat satu syair, satu lagu. Jadi lagunya begini, tentang akhlak ya. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, tenang dirasa oleh hati, setiap orang jatuh hati. Tadi kaitannya tentang kalau begitu kita udah mulai hijrah, yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita hijrah ini buktinya adalah akhlak kita tambah jadi lebih baik gitu mungkin Mas ya. Tidak meremehkan orang, tidak merasa kita udah hijrah orang lain belum, tidak begitu mungkin ya. Itu justru dengan akhlak itulah kemudian orang jadi ini Mas, ini cerita nyata nih bapak-bapak nih. Saya kan ditinggal di Babakan nih. Jadi ada sekelompok orang yang tidak suka dengan saya dan teman-teman. Saya kan komunitasnya remaja masjid. Nah, itu kalau ketemu saya mereka selalu cemberut. Selalu cemberut. Nah, saya berpikir apa salah saya ya kira-kira? Tapi akhirnya merenungi apa yang dilakukan Rasulullah. Saya tiap hari Mas Cuping ke kelompok mereka itu, setiap hari saya lewat kelompok mereka itu saya beliin gorengan. Jadi saya sarapan di depan, di seberang teras kota, beli gorengan ya Pak. Saya beli gorengan, setiap pagi saya bawain gorengan itu ke orang-orang itu. Dan alhamdulillah setelah itu mereka mau tersenyum ke saya. Tadinya cemberut semuanya. Masya Allah, ternyata betul Mas. Betul. Itu dengan akhlak tadi yang Mas Cuping bilang, kita tuh itu jangan menyepelekan orang, jangan merasa lebih baik gitu, seperti itu ya. Betul sekali, betul. Apalagi kita sesama muslim sendiri, justru kan seharusnya kita merangkul. Kenapa kami di musyawarah atau di hijrah ke sini ingin hijrah untuk menjadi lebih baik, karena tugas kami itu memang sangat berpengaruh juga buat para followers kita. Betul, ya, para atau bisa dibilang fans lah. Makanya di Hijrah Fest itu kita buat satu kajian itu
niatnya kita ingin merangkul semua guru-guru, semua ulama itu dari berbagai kalangan keilmuan mereka. Makanya kita undang ada Ustadz Adi Hidayat dari Muhammadiyah, kita undang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Felix, macam-macam, siapapun, Ya. siapapun guru. Karena kami selalu, jadi tugas kita itu adalah membuat sebuah jembatan, ya, untuk bagaimana kemudian menarik para guru-guru kita. Jadi kita ini sebagai murid ya hanya ingin bagaimana mengambil yang baik-baik, kata Ustadz Adi Hidayat itu, apa yang baik yang disampaikan yang baik itu yang kita ambil. Jadi yang jelek-jelek kita tinggalkan. Betul, betul. Karena gini Mas, katanya ini teman-teman mungkin boleh dicatat ya. Ada satu kalimat begini. Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Apa yang saya alami, saya pahami. Ini kalimat ini saya renungi itu waktu itu. Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Apa yang saya alami, saya pahami. Ternyata kita kalau hanya bicara saja tetapi tidak menjadi orang yang mengesankan buat orang lain akhlaknya, itu kalimat-kalimat kita dilupakan oleh orang lain. Makanya kenapa seorang ibu ketika anaknya kuliah di Bandung, ibunya di Jakarta, Dek jangan lupa ya sholat, Dek jangan lupa ya jaga diri, seolah-olah ibu nggak percaya sama anaknya. Karena nasihat ibu itu seringkali dilupakan anak karena hanya kata-kata. Tapi yang diingat oleh anak apa? Yang diingat oleh anak adalah, ya Allah, ibu saya itu ya sepertiga malam bangun, ayah saya itu ya sebelum subuh dia tadarus di depan rumah. Itu yang diingat oleh anak-anaknya, apa yang dilihat. Nah, yang terakhir, apa yang saya alami, saya pahami. Mas Juping, Kalila Tamsil itu mengalami proses bagaimana hijrah. Ternyata teman-teman, Masya Allah, semakin kita berproses, semakin mengalami, semakin meresapi, semakin banyak hikmah dan ilmu yang bisa kita dapatkan. Mungkin gitu ya Mas ya. Betul, betul, betul. Ada Kalila. Sebelum saya ngasih pertanyaan ya, nanti pertanyaannya berkaitan dengan apa yang diceritakan Mas Juping sama Kalila. Silakan. Buat saya poinnya sih intinya apapun yang mau dilakukan, mintalah restu orang tua, gitu. Apapun yang mau dilakukan, mintalah restu orang tua. Insya Allah minta restu orang tua, betul-betul. Apapun itu, sekecil apapun, ngobrol, kasih tahu, Mah, Pak, aku mau begini, tolong bantu doa ya, atau baiknya seperti apa. Betul. Karena kan kita belum pernah ada di fase mereka, tapi mereka udah pernah melewati fase kita. Iya. Karena itulah kalau di psikologi kan kita kertas putih ya. Iya. Kita menjadi seperti apa ya tergantung orang tua menggambar kita. Gitu. Betul. Kalau saya begitu. Betul, benar. Masya Allah. Teman-teman, ini buat nasihat buat kita semua, karena semua yang hadir di sini punya orang tua, punya ayah dan ibu, baik orang tuanya masih ada ataupun sudah tiada. Penting banget buat kita minta restu orang tua. Kalau ayah dan ibu kita sudah tiada, cari sahabat-sahabat orang tua kita, silaturahim, minta doanya. Itu teman-teman. Ini sederhana, terlihat sederhana, tapi tidak semua orang bisa melakukan ini. Gitu. Ini penting banget. Bagaimana minta restu, bagaimana minta doa, bagaimana minta ikhlasnya. Seperti itu ya Kalila ya, Mas Juping ya. Mas, ada pertanyaan nggak buat teman-teman sama Kalila sebelum saya bertanya? Kira-kira nanti yang bisa pertanyaan ini, jadi nanti Mas Juping tuh bertanya untuk umum. Nah, yang mau menjawab angkat tangan. Jadi yang mau menjawab angkat tangan, yang enggak menjawab angkat jemuran ya. Saya kan Mas, coba Mas. Yang di dalam masjid ini mohon maaf, yang masih lajang, yang masih jomblo angkat tangan. Masya Allah, ini saya mau bertanya berkaitan dengan pertanyaan ini baru sama lah. Cuma nggak apa-apa, angkat tangan nggak apa-apa, teman-teman nggak apa-apa, jangan malu, nggak apa-apa. Banyak Mas, nggak apa-apa. Yang masih jomblo. Ya, ayo. Lajang. Ada yang sudah niatnya ingin segera menikah? Ada? Ada yang mau menikah? Ada yang mau menikah secara gratis? Itu. Mau? Kalau mau menikah secara gratis datang ke KUA. Tapi kalau mau menikah secara gratis bulan ini, momentumnya pas banget nih di saat pandemi. Karena biayanya sangat minimalisir. Nikah masal Mas. Nanti nikah masal pas punya anak, anaknya hitanan masal Mas. Gimana Mas? Ya, saya baru merasakan indahnya cinta, nikmatnya cinta setelah menikah. Insya Allah, Allahu Akbar.
Karena betul, kita nih sendiri ya, ibadah hanya untuk diri kita sendiri, kita sholat hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kata Rasulullah itu belum sempurna, itu baru sebagian daripada iman. Tapi ketika kita sudah menikah, banyak sekali perjalanan cinta yang kita bisa dapatkan ya. Untungnya pokoknya terbaiklah. Jadi buat teman-teman yang belum menikah, segera menikah. Amin, amin, amin. Karena kita nggak tahu kapan kita akan kembali. Amin. Ya. Amin. Itu khusyuk banget ya Allah. Amin. Ini juga final destination kita nih. Itu maaf, aminnya pakai hati, jangan pakai emosi ya. Gimana Mas? Kalau sebelum menikah teman-teman di sepertiga malam teman-teman dibanguninnya sama kucing ya. Kalau udah nikah sama istri itu Masya Allah. Baik, berkaitan dengan pertanyaan Mas Cuping, saya mau nanya, ini hadiah buku judulnya Mendidik dengan Hati. Pertanyaannya adalah, ini serius nih ya, pertanyaannya adalah, adakah di antara teman-teman semua yang hadir, Ikhwan dan Akhwat, akan menikah di bulan Januari besok? Angkat tangan. Ini serius. Jangankan besok Ustaz. Kalau malam ini ada yang menikah dari jam 12 ke jam 1, berarti dia menikah selama 1 tahun. Masya Allah. Prosesnya selama 1 tahun, kadang menuju pergantian tahun. Menikahnya 1 tahun. Iya, benar. Dari 2001 sampai 2002. Itu, ayo siapa yang bener. Mas, ini bener Mas, serius Mas. Ini hadiah buat yang ditanya atau yang mau bertanya, silakan Mas. Ya, silakan, ada yang silakan teman-teman, ada yang nanya atau mau ditanya? Oh, silakan, ada apa yang Oh, ada Ikhwan, ada satu Ikhwan yang mau bertanya Mas. Ya, silakan. Silakan Mas. Ada yang bisa bertanya komiknya. Tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas Cuping dan Kalila. Oke. Gimana? Ya, perkenalkan saya Irfan dari Tangerang Selatan. Izin bertanya kepada Mas Cuping dan Kalila ya. Tadi menarik juga sempat diceritakan bahwa perjalanan hijrah yang sangat luar biasa gitu. Dulu mungkin kita bicara masa lalu yang mungkin cukup kelam gitu. Kemudian ada semacam secercah hidayah yang mungkin itu menjadi petunjuk untuk kita bisa berlaku lebih baik lagi gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan dari proses Mas Cuping dan Kalila berhijrah gitu ya. Apa hambatan terbesar? Gitu. Hambatan terbesar yang mungkin ini menguji keimanan juga gitu. Yang mungkin hari ini ngelihat ketika ingin berusaha lebih baik gitu, beribadah dengan khusyuk, pokoknya beribadah secara baik gitu ya. Tapi pasti ada hambatan besar dari proses itu. Nah, apa kemudian yang dari perjalanan Mas Cuping dan Kalila untuk bisa melakukan mengkantor itu gitu? Apa yang dilakukan gitu ya? Itu aja mungkin yang bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, pada pelaku dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab yang saya rasakan ya. Masalah terbesar dalam proses hijrah saya adalah diri saya sendiri. Di mana pada saat saya ingin hijrah adalah bisikan setan, rasa malas gitu. Tapi balik lagi, kita ini niatnya apa? Hijrah karena Allah atau hijrah ingin dilihat atau hijrah karena ada nawa itu tersendiri. Gitu. Pada saat kita ingin berhijrah karena Allah, ingat lagi, luruskan niat, dan ya sudah kita Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu proses selama beberapa kali saya mau kajian, Ustadz, hujanlah besar, sampai ada petir-petirikan segala macam. Tapi saya bilang, ya Allah, Bismillah, saya niat datang untuk mencari ilmu karena Allah Ta'ala gitu ya. Lewat aja gitu, akhirnya alhamdulillah walaupun basah kuyup gitu ya. Ya memang perjuangan ya. Pada saat sampai di tempat, alhamdulillah kadarullah, ada yang jual baju. Padahal sekarang di tempat waktu itu ada yang kadang jual baju, kadang enggak. Alhamdulillah pada saat itu ada yang jual baju dan uang saya alhamdulillah cukup gitu. Insyaallah. Jadi istilahnya memang ujian itu selalu ada kemudahan setelah kemudahan, kita betul. Niat gitu. Yang harus kita yakinkan ke diri kita adalah
kapan kita berniat untuk berhijrah, Allah akan mudahkan insya Allah, asal kita niatnya benar-benar untuk Allah ya. Intan surullah yang surkum, ya betul. Kalau kita betul itu, karena gini Mas Kalila, ini saya sedikit cerita ya. Buku ini diterbitkan ketika banjir bandang Luwu Utara. Ketika itu saya ke Luwu Utara, saya cancel launching buku. Saya bilang begini, saya bantu saudara-saudara dulu di Luwu Utara, berharap Allah membantu launching saya. Saya pulang dari Luwu Utara, sebulan di Luwu Utara, saya langsung launching via Zoom waktu itu, dan terjadi gempa di Mamuju Majene. Mamuju Majene, saya ke Majene, teman-teman semua. Masya Allah, di Majene itulah saya dapat email dari Gramedia bahwa buku saya bestseller. Jadi di antara dua tempat musibah ini, yang saya memang harus saya dahulukan saudara-saudara saya yang di tempat bencana, memang itu tadi pertolongan Allah tuh teman-teman, jangan takut. Kalau saya masih insya Allah yakin gitu, kalau kita nolong orang, kita ditolong sama Allah, itu aja prinsipnya tuh. Gitu ya mungkin kali lah ya Mas Joping ya. Ya, saya menambahkan dan melengkapi sedikit bahwa berbeda ketika pengalaman saya sendiri dengan saya berumah tangga. Jadi berumah tangga itu banyak sekali tantangan, banyak sekali ujian-ujian ya yang kita harus hadapi, kita harus lewati. Yang terpenting bagaimana supaya yang tadi disampaikan bahwa kita harus membenahi diri, membersihkan hati kita. Kadang-kadang keinginan itu selalu lebih menonjol, ya, atau bahasa lainnya ego. Ada istrinya mau ini, suami mau itu, akhirnya tidak ada titik temunya. Bagaimana supaya kita bisa meminimalisir agar emosi kita tidak membludak? Ya, kita kembali lagi introspeksi diri masing-masing. Kita udah punya anak, kita punya orang tua, segala macam. Dan ketika kita menikah ini, banyak sekali bisikan-bisikan setan. Setan itu paling senang dengan orang, ya, yang harmonis, dengan harmonis. Nah, dia bagaimana supaya beracuni pikiran kita nih agar kita ini pisah. Iya benar. Agar kita ini bercerai. Ini salah satu strategi setan. Makanya manusia itu, manusia ini kan punya waktu terbatas. Kita ini bisa istirahat, bisa tidur. Tapi setan dua kali 24 jam, satu kali 24 jam mereka nggak pernah tidur. Ya, tugasnya mereka apa? Ya, tugas mereka ini, ya ini menggoda kita, membuat kita menjadi hati jadi benci, jadi hasut, jadi iri. Kadang-kadang misalkan begini ya, kita udah menikah, ada orang yang diberikan ujian ketika dia udah menikah berpuluh-puluh tahun. Ini pengalaman sahabat-sahabat saya. Tapi Allah kasih dia ujian, belum diberikan keturunan. Saya menikah dengan istri saya Lila, saya menikah di usia saya 37 tahun. Tapi kadang-kadang ketika saya menikah, Allah langsung berikan saya keturunan, berikan saya anak. Insyaallah. Itu artinya apa? Ada ujian yang harus kita hadapi, ada ujian yang harus kita lewati. Karena mungkin kesabaran selama ini, ya, selama berpuluh-puluh tahun, alhamdulillah Allah berikan hadiah, mendapatkan seorang anak yang cantik, yang soleha. Begitu juga dengan teman-teman kita yang lain, walaupun tidak menikah berpuluh-puluh tahun, karena ujian itu datang, Allah belum berikan mereka keturunan. Yang paling terpenting ya kita. Saya nanya siapa ya? Iya. Iya. Dan kebetulan ada anak saya juga, ada Yusuf. Alhamdulillah, karena Yusuf sekarang udah 10 tahun. Jadi ketutup dengan usia saya. Jadi Yusuf tuh udah saya anggap anak sendiri, karena dia sangat dekat sekali dengan saya. Dimanapun saya pergi selalu nempel. Betul. Tetap anak. Dan Yusuf itu anaknya beliau ini orang pertama kali yang mulutnya ini mengucap bilang, "Ibu kalau boleh nikah sama Abi." Bayangkan, padahal tidak pernah diajarkan. Masya Allah. Saya datang bertamu, dia langsung ngomong ke kakeknya ini, "Saya mau punya bapak," dan langsung ke saya, Masya Allah. Padahal niat saya datang ke situ emang untuk menawarkan pekerjaan, tapi saya berpikir lagi, beliau ini single parents, single mom. Kalau begini caranya salah. Akhirnya saya bilang, saya harus mengambil sikap, mengambil langkah. Mau nggak? Saya mau menikah dengan kamu. Itulah keberanian saya untuk
menyampaikan isi hati bahwa saya mau menikah dengan dia. Masya Allah. Alhamdulillah, Allah berikan proses ada sedikit lah batu-batu kerikil yang harus saya lewati ujian, tapi saya minta karena saya yakin sama Allah, saya minta diberikan kemudahan. Prosesnya nggak sampai 1 tahun, Masya Allah. hanya 5 bulan, langsung udah oke. Alhamdulillah. Kita saya langsung hitbah setelah 1 bulan, langsung nih setelah selesai Ramadan saya langsung minta Kenal hitbah nikah ya. Masya Tuh, Allah. dan Allah selalu memberikan kemudahan. Bayangkan kita nikah itu di tanggal 18 itu baru mulai selesai pandemi ya, pada pertama itu tanggal 19 kami menikah, dan kami menikah itu di masjid yang sebenarnya tidak boleh dilaksanakan pernikahan di situ. Masya Allah. Kami laksanakan di mana? Di Masjid Sunda Kelapa. Orang sudah ngantri, sudah daftar pingin menikah di situ, semua dibatalin, di cancel. Tapi Mas tuh, Tapi karena kamu punya keinginan yang dengan kuat, izin Allah. ternyata dia punya niat sama saya bilang, ya Allah saya pingin menikah, kalau menikah di Masjid Sunda Kelapa. Niat saya juga begitu, ya Allah kalau saya mau menikah saya pingin dong menikah di Sunda Kelapa. Allah mudahkan semua dan kami menikah di situ dikasih fasilitas. Masya Allah, semua dimudahkan semua. Masya Allah. Allah Akbar. Baik, jadi jangan pernah takut. Ya. Masya Allah. Kalau namanya ujian, namanya hambatan, itu pasti ada. Pasti ada. Betul. Tapi semua itu kembali ke kita, bagaimana kita bisa mengkanter ya dengan ilmu-ilmu yang mungkin Betul. sedikit kita pernah pelajari. Karena untuk melihat sesuatu yang indah itu kita harus nanjak dulu ya. Itu ke gunung itu. Doa kita capek, lelah, letih, engap, ternyata Masya Allah pas kita nyampe di atas indahnya bukan main. Itu Masya Allah, harus berlelah-lelah dulu ya. Tuh Kak Arja juga udah meresaki sekali, kapan saya begini gitu Mas ya, gitu. Kalian ada yang mau disampaikan? Sebentar, itu saya hadiah buat Mas. Oh iya, Masya Allah, silakan. Boleh Mas, maju ke depan Mas. Semoga segera dapat bertemu Ini dengan buku jodoh ini. pilihan Allah ya. Amin. Pilihan Allah tuh yang terbaik pasti. Buku ini antum bisa dapatkan di Gramedia. Tapi paling bagus lagi ketika buku ini antum dapatkan, antum minta tanda tangan dari beliau. Insya Allah. Siap, nanti setelah ini. Ya, baik. Oke. Ya udah punya Oh jalan. ya. Foto dulu Mas. Ayo, Ayo, bagus lah kalau belum. foto dulu. Ayo Ustaz, sini sama Ustaz. Ayo, siap. Ayo Mas. Ayo sayang. Ya. Baik teman-teman, seperti itu kata Mas Juping, dan tadi saya garis bawahi tentang godaan ya. Saya pernah baca terjemah sih ya, Ihya Ulumuddin itu ada setan-setan yang memang yang dia punya peran-peran, bagaimana tetangga dengan tetangga tidak akur, bagaimana mertua dengan menantu tidak akur, bagaimana adik dengan kakak tidak akur gitu ya. Masya Allah. Oh iya, nanti ada piagam penghargaan ya, nanti sebelum kita tutup ya, nanti ada piagam penghargaan dari Karib untuk Kak Cuping dan Kak Lila ya. Ada lagi satu lagi hadiah Mas Cuping. Satu lagi. Oh, itu ada. Oh ada Ahwat. Silakan Ahwat. Oh Ustaz. Mereka di luar udah. Ahwat. Ya udah. Oh gitu. Ustaz yang angkat tangan Ahwat yang silakan bertanya silakan. Boleh Kak. Kita juga naiknya boleh Kak, dikasih Kak. Ini Kak Yuli juga sebenarnya punya banyak cerita nih, bagaimana lama di Karib, besar di Karib, sampai akhirnya mendapatkan suami. Masya Allah, luar biasa. Ya. Silakan Kak. Iya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gina dari Karib. Pertanyaannya, ketika kita hijrah, banyak sekali kebiasaan yang harus kita rubah, terutama untuk ibadah-ibadah kita, gitu. Maksudnya ibadah-ibadah kita tentunya pasti harus rajin, sholat, Quran, puasa, dan seterusnya. Dan agar hijrah kita juga bisa istiqomah, tentu kita harus punya komunitas, lingkungan, dan sahabat-sahabat yang soleh dan soleha.
untuk saling mengingatkan kita. Pertanyaannya, mungkin kalau Kak Cuping sama Teteh kan sudah menikah, sudah jadi suami istri dan bisa saling mengingatkan. Sedangkan kami misalnya yang belum menikah kan bersama sahabat-sahabat dan komunitas gitu bisa punya atmosfer yang positif gitu. Pertanyaannya, bagaimana kita sesama sahabat bisa saling mengingatkan dan tapi tidak mengganggu atau istilahnya pada kapasitas yang tepat gitu, tidak mengganggu prestasi yang berlebihan dan sepertinya, tapi kita sama-sama ingin dapat ridho Allah di satu komunitas yang sama seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Mas Juping dan Mas Kak ada langsung jawab, silakan. Tak ada yang mau jawab. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mungkin maksudnya tidak menggurui ya, gitu ya. Kalau saya pribadi waktu hijrah, ini pengalaman saya ya, mohon maaf kalau memang kurang gitu. Kalau saya pribadi untuk hijrah, memang saya mencari dulu lingkungan di mana memang saya suka di situ dan ilmu apa yang saya ingin cari gitu. Jujur saya di Sunda Kelapa itu ketemu banyak teman baru yang saya anggap memang seperti saudara, betul-betul baru ketemu, kita pulang bareng, kita ngobrol gitu. Kalau untuk para sahabat yang untuk tidak menyakiti tapi dengan kapasitas kita, pelan-pelan aja gitu. Karena kan semua proses, semua hijrah itu butuh proses, tapi memang tidak bisa sendiri. Itu sangat berat, bersama-sama pun kadang masih terasa berat gitu. Tapi memang kita harus menjaga niat kita gitu loh. Awalnya memang rasa berat, tapi memang kalau awalnya pelan-pelan aja, ada kajian di sini kayaknya bagus, kita kesana yuk gitu. Awalnya ada enggak kemarin akhirnya sendiri enggak kemarin keren banget loh kajiannya, nanti ada lagi nih di masjid ini, coba yuk gitu. Awalnya kita nanti share aja apa aja sih yang kan. Kalau kajian itu ya jangan cuma datang mendengar, tapi mencatat agar kita mengingat apa sih isi kajian tadi, poin-poinnya gitu. Kita mencatat, kita share tuh, udah diketik, share lah di grup. Tadi kajian tentang ini, otomatis kan pasti dibaca. Dibaca tidak dibaca, walaupun selewat pasti akan terngiang-ngiang. Bagus juga, di mana lagi kajian? Jadi kalau saya pribadi tidak menggurui, tapi lebih mengajak, lebih men-sharing isi kajian-kajian yang telah saya dapat tadi, yang saya catat itu seperti apa. Kalau saya pribadi seperti itu. Betul. Ini memang kayak Kak Lila, teman-teman misalnya ada di antara teman-teman, ini Kak Lila kan bilang tidak menggurui ya. Ini sebenarnya teman-teman bisa memulai dari kita share ini, acara malam ini di-share aja. Seperti kita nggak sengaja nge-share, padahal memang kita niat mau nge-share. Ada 1-2 orang yang baca itu lalu kemudian hadir malam ini di sini sebab kita sharing informasi itu kan jadi luar biasa sebenarnya. Jadi tidak ada amalan yang kecil teman-teman. Jadi kelihatannya sederhana tapi lakukan aja kebaikan itu sekecil apapun. Itu kita nggak menggurui tapi ternyata orang tercerahkan karena dia hadir di sini. Mungkin itu ya kali ini. Iya, karena kalau kapan kita men-share, kita juga membaca tulisan kita. Secara nggak langsung kita terus mematangkan apa yang telah kita dapat untuk tidak lupa merecharge sendiri. Jadi kapan waktu share aja terus. Yang penting niat kita tulus untuk mengajak dengan cara yang halus mungkin. Menurut saya seperti itu kalau saya begitu. Betul. Karena ada beberapa aktivis yang awalnya aku dapat informasi dari teman ada acara ini, aku ikut itu, aku jadi ikut masuk ke organisasi itu. Itu bisa begitu Kak tuh. Dan saya tuh pengalaman saya pribadi, pada Allah sebelum saya menggunakan hijab gitu awalnya, Allah itu selalu menegur saya, karena mungkin memang kalau perempuan-perempuan gitu ya, akhwat-akhwat itu lebih suka sosmed gitu ya. Allah menegur saya di sosmed, hijab, kematian, cinta kepada orang tua, betapa istimewanya perempuan di mata Islam dengan menutup gitu, menjaga kehormatan kita. Itu terus saya buka. Dulu kan masih Line ya, Line itu, Facebook itu, Instagram itu. Kok lama-lama saya, ya Allah, ini kalau saya sayang orang tua bukan sekedar nurut gitu, tapi cintanya adalah
Allah menegur saya itu tidak bisa membalas cinta orang tua yang begitu besar, air susu setetes pun kita tidak bisa balas. Betul, Gitu. betul. Akhirnya pakai hijab. Akhirnya waktu saya hijrah ditegur lagi untuk kajian. Ada teguran-teguran seperti itu gitu. Sampai akhirnya menikah. Wah, kok sebelum saya menikah ada teguran seperti itu, tapi lewat jalan ta'aruf. Sampai ada tanya, kamu kajian di sana ada ta'aruf nggak? Saya bilang, Masya Allah mungkin ada, tapi saya datang ke sini untuk cari ilmu, bukan untuk mencari jodoh, tidak Ya. mencari tahu tentang bagaimana proses ta'aruf di Masjid Sunda Kelapa tersebut. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau saya pribadi sih begitu. Iya. Jadi bisa ilmu kita bisa dapetin juga dari tadi yang sederhana tuh dari snap WhatsApp ya, Allah menegur dengan itu. Ya, itu mungkin Kalau saya pribadi ya ditegur sampai akhirnya saya pelan-pelan berproses hijrah. Allah Maha Baik menegur saya langsung dengan Betul. apa yang sering saya lihat gitu. Jadi Betul. jangan, intinya kita sedikit harus peka dengan teguran Allah. Benar, gitu. Walaupun itu sangat kecil tegurannya, Betul. bukan besar. Makanya saya bilang, ya Allah, kalau pada saat saya mulai iman saya bukan naik turun nih, buat Iya. saya masuk keluar nih iman saya. Kalau naik turun pasti udah konsisten ada di situ ya. betul. Untuk istiqomah, ya Allah tolong tegur saya dengan cara yang selembut-lembutnya Engkau mencintai hambamu ya Allah. Dan itu tidak kebetulan ya kita mendapatkan snap itu Iya. yang bentuknya nasihat itu bisa jadi memang bukan kebetulan. Oh, itu Allah lewat buat itu. saya Iya, itu betul, gitu. betul. Masya Allah. Kadang Jadi- kita mengabaikan ya. Iya, jadi peka-pekalah atas semua apa yang kita baca. Berada di sini itu semua udah Allah atur, udah qadarullah, tidak ada yang sedikit pun terencana itu miss. Nggak ada. Betul. Kalau menurut saya begitu. Betul. Makanya teman-teman yang hadir di sini mungkin punya grup dari SD, SMP, SMA, SMA, kuliah atau pengajian itu pasti isinya beda. Teman-teman coba lihat tuh teman saya waktu SD, SMP, SMA itu kita bisa pilih ada di mana banyak ilmu itu yang bisa kita ambil. Itu ya kayak Kak Cuping Salila ya. Saya mau ngasih hadiah dulu boleh? Boleh. Buat yang barusan akhwat. Oh, masih ada pertanyaan satu. Oke. Ustadz nanya juga, Pak Ustadz mau nanya juga. Jadi Ustaz utang buku ya. Iya, Sama beliau. nanti saya kirimkan ya lewat JNE ya, atau dekat ke rumah nanti ya. Makanya beliau. Ya. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Saya langsung saja. Karena tadi Bang Coping itu bilang sering azan, di sini kita pencinta azan. Masya Allah. Oleh karena itu saya pengen dengar secara langsung. Selama ini saya dengar suara Bang Coping lewat video, lewat YouTube. Saya pengen dengar langsung, barangkali memotivasi buat anak-anak di sini. Ya, Bang Coping, azannya kan versi azan beda-beda tuh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini suara saya lagi agak serak-serak ya karena baru sembuh dari radang. Jadi saya akan berikan beberapa versi variasi azan sesuai dengan irama khas saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan disangka ini sholat isya ya. Nanti Bang, dipikir saya sholat bagian isya komat nanti. nanti. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Terima kasih Bang Coping, suaranya saya merinding, dengarnya saya benar-benar sedih, tersentuh. Terima kasih Bang Coping. Afwan, sama-sama. Alamatnya salah. Udah dibuka. Saya akan ada buat sesuatu nih, kalau enggak saya akan berikan sesuatu hadiah. Ya Allah. Kita enggak ada. Di tas ada. Tas ada apa ya? Oh iya. Kamu aja kasih. Nah, saya ingin menambahkan sedikit tentang pertanyaan dari Ahwat itu, bahwa begini. Banyak sekali nasihat yang disampaikan oleh kami sebagai public figure, ya, sebagai kita sebagai insan Rasulullah, sebagai umatnya Rasulullah, bahwa ketika kita hijrah itu yang pertama harus kita perbaiki niat dulu. Kita jangan hijrah karena melihat teman-teman kita hijrah kemudian kita hijrah. Kita jangan melihat bahwa ada di situ para public figure yang sudah hijrah kemudian kita ingin hijrah. Tapi bagaimana kita memperbaiki diri kita ini? Karena yang mampu mengukur diri kita itu baik adalah diri kita sendiri, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita hijrah, jangan sendiri-sendiri. Kalau bisa ajak teman-teman yang lain, ajak sahabat-sahabat, ajak tetangga kita untuk hijrah sama-sama, untuk belajar menuntut ilmu sama-sama. Kadang-kadang bisikan-bisikan setan itu lebih besar ketika orang yang baru berhijrah. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ada orang yang ketika dia berhijrah, kemudian dia membuat sebuah kotak-kotakan, membuat petak-petakan.
di komunitas hijrah si A, komunitas hijrah si E, ketika melihat ada kalangan guru-guru mereka dari ini, dia hanya mengikuti kajian-kajian dari guru-guru tertentu aja. Padahal sebenarnya ilmu agama ini kan luas. Nah, beda ketika sudah menikah. Ketika kita menikah bukan berarti bahwa kita meninggalkan hijrah, tidak. Cuma karena waktu kita agak terbatas. Mungkin tadi ketika kita masih sendiri, mungkin kita masih bisa sering-sering bergabung dengan teman-teman, sahabat-sahabat. Di mana ada kajian, ayo kita datangi. Tetapi kalau kita sudah berkeluarga, ini ceritanya agak berbeda. Karena mungkin hijrahnya kita mungkin lebih fokus kepada keluarga, ya kan? Mungkin kalau ada kajian-kajian dengan terkait dengan keluarga, ya kita lebih fokusnya ke arah sana gitu. Nah, ini mungkin pengalaman yang pernah kami dapatkan, yang kami belajar. Sama seperti filosofi yang disampaikan oleh guru kami Luqmanul Hakim tentang sapu. Sapu itu dia akan menjadi kuat, dia akan menjadi sapu, dia akan menjadi solid ketika diikat menjadi satu. Tetapi ketika sapu terpisah, tercerai-berai, akan dia menjadi lidi, dan lidi itu akan dia menjadi sampah, dan dia akan dibuangkan ke tempat sampah. Itulah kekuatan daripada Islam. Jadi ketika kita ingin hijrah, ya kita harus bersatu. Bersatu, saling mengingatkan dalam kebaikan dan takwa. Betul. Hijrah jangan sendiri-sendiri ya teman-teman. Kiai saya itu bilang ke saya, Mas Juping, kalau bepergian jangan sendirian katanya. Jadi emang begitu. Karena kalau berdua kita mau melakukan sesuatu yang tidak boleh, ada teman kita malu, teman kita juga sama mikirnya. Gitu. Jadi jangan sampai sendirian berjalan itu. Itu. Karena burung terbang itu berkelompok, ternyata Mas, burung terbang yang bareng-bareng itu katanya tenaga yang dikeluarkan oleh burung itu lebih sedikit daripada dia burung terbang sendiri. Jadi kalau bareng-bareng itu lebih ringan. Ini meja ini kalau diangkat sama Mas Juping sendiri akan berat, tapi kalau berempat akan ringan gitu. Harusnya berjamaah terus, jangan sampai berpisah ya teman-teman. Baik, demikian tadi ada akhwat yang akan dikasih hadiah, boleh? Ini Kak Andi Muladi, semoga Kak Andi istiqomah ya. Ini beliau, Masya Allah. Jadi Mas Juping sama Kak Lila ini komunitas Karib ini, keluarga remaja Islam BSD ini kan terus rekrutmen gitu ya. Salah satunya Kak Andi ini saya wawancara, beliau kelihatan pengen bergabung, Masya Allah, istiqomah. Silakan Kak. Di sini juga mitra kita juga Remisha, silakan Kak. Kak Lila boleh disampaikan di hadiah ini. Ya, dokumentasi. Saya di sini dong belakang. Saya nggak enak banget ini. Iya, siap. Terima kasih Kak Rizky. Terima kasih Kak. Baik, teman-teman, kelihatannya waktunya sudah jam 12 kurang 16:59 detik ya, 16 menit 59 detik lagi. Dan alhamdulillah ketika yang lain membakar petasan dan kembang api, kita membakar semangat kita untuk terus melakukan yang terbaik dan jangan pernah berhenti untuk melakukan yang terbaik, karena kita nggak pernah tahu kita dijemput oleh malaikat Israel, dijemput untuk istirahat yang terakhir kali dalam keadaan seperti apa. Jadi lakukan saja yang terbaik hari ini, detik ini. Mungkin seperti itu Mas Juping ya. Demikian teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Satu orang sebagai penutup? Ada? Sudah habis waktunya ya. Baik, demikian teman-teman dari saya Kak Toib. Yang belum follow Mas Juping, silakan follow Instagramnya, dan Kak Lila Tamsil juga silakan di follow Instagramnya. Dan bagi yang mau buku saya silakan ada di Gramedia ya. Kalau mau lewat saya juga bisa DM ke Instagram saya biar di follow maksudnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.